Ya, pemerintah mendorong hilirisasi komoditas kelapa yang salah satunya bisa dimanfaatkan untuk bioaftur dan pengembangan bioaftur diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri bahan bakar ramah lingkungan. Pemerintah mendorong keberadaan industri bioaftur untuk mewujudkan energi baru terbarukan di Indonesia. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, pasokan bioaftur akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada termasuk sawit. Erlangga menilai potensi Indonesia dalam industri bioaftur sangat besar. Hal ini didasarkan pada ketersediaan minyak sawit mentah yang melimpah di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk produksi bioaftur. Pengembangan industri bioaftur diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam penyediaan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong hilirisasi pada komoditas kelapa dengan mengolah limbahnya menjadi bioenergi dan bioaftur agar dapat memberi nilai tambah bagi ekonomi hijau. Presiden Jokowi menuturkan proses hilirisasi ini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar pasar sehingga diminati oleh banyak negara di dunia. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik potensi pemanfaatan bahan bakar bioaftur. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Halo, selamat pagi Pak Yayan. Ya, sebentar ya. Ini saya benerin Baik. mikrofonnya dulu, masih nggak Oke, kurang jelas kita akan suaranya. sapa lagi nih Pak Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASindo. Selamat pagi Pak Gulat. Masih di mute sepertinya Pak Gulat. Baik, selamat Oke. pagi Mas. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat selalu dari Petani Sawit. Baik. Ya, terima kasih juga nih atas waktu yang disempatkan Pak Gulat. Menarik kalau kita lihat fokus pemerintah pengembangan bahan bakar bioaftur. Nah, bagaimana APKASindo nih melihat kondisi saat ini? Tapi kalau mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu review deh bagaimana sih kondisi industri dari hulu sawit sampai dengan saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Jadi setelah diluncurkannya bioaftur sebenarnya sudah menjadi bukti nyata bahwa memang Indonesia itu tidak bisa lepas daripada sektor hulu sawit. Nah, saat ini dari kita data 2023 itu Ya. kan terjadi stagnan produksi daripada CPO Oke. yang bermula daripada sektor hulu perkebunan sawit itu sedang mengalami masa-masa trek atau menurunnya produktivitas TBS. Itu yang pertama. Jadi produktivitas yang menurun itu dari sektor hulu itu diakibatkan dominan di sektor perkebunan kelapa sawit rakyat yang luasnya itu 6,87 juta hektar atau kurang lebih dia 42% dari total perkebunan sawit di Indonesia. Nah, permasalahannya ini adalah produktivitas tadi adalah sawit masyarakat itu kebanyakan ditanam pada awalnya dulu sistemnya ikut-ikutan atau menanam dengan bibit yang ilegitim, tidak jelas hibriditasnya. Yang kedua adalah pada 2021, 2022, 2023 itu kan terjadi gonjang-ganjing harga TBS, pupuk yang naik hampir 300%, mengakibatkan praktis itu 80% petani nggak mau pupuk karena tidak sanggup lagi biaya membeli pupuk dengan hasil panen yang didapatkan. Efeknya adalah seperti yang terjadi sejak 2023 awal itu terjadi turun produksi TBS mencapai itu rata-rata 50-60%. Nah, dampaknya ya menurunnya produktivitas CPO secara nasional. Nah, permasalahan ini akan menjadi ancaman di rencana besar daripada Indonesia di sektor biodiesel dari B35 naik ke B40, di bioaftur yang sekarang kita sudah 2,5%. Ini kan sebenarnya ancaman yang menurut kami petani sawit sederhana menyelesaikannya. Menyelesaikannya melalui produktivitas di sektor perkebunan kelapa sawit rakyat gitu. Oke, berarti memang dari sisi hulunya ini tantangan dari produktivitas ini masih menghantui begitu sehingga dikhawatirkan akan mengganggu program nasional terkait dengan pengembangan BBM yang bisa dikatakan tadi menggunakan bahan bakunya dari sawit begitu ya, maupun yang tadi B40 maupun juga bioaftur. Nah, kita ke Pak Yayan nih, Pak Yayan. Menurut Anda bagaimana kalau misalnya memang tadi tantangan yang sangat fundamental juga nampaknya masih dihadapi dari bahan bakunya nih kalau kita bicara mengenai pengembangan BBM alternatif tadi ada bioaftur maupun juga BBM jenis lainnya. Kalau saya melihat ya jika
bioaftur, kemudian juga atau biofuels itu Ya. saya kira itu relatif support, terutama khususnya untuk pencapaian Indonesia untuk di National Determined Contribution ataupun NDC, sehingga kita kan bisa mengurangi emisi dan lain-lain. Nah, yang jadi masalahnya itu kalau kita lihat ya, ini ada konflik itu antara food and energy juga. Nah, kalau misalkan kita lihat harga sawit di internasional itu sangat tergantung dari harga minyak. Nah, itu kontribusinya bisa 50-60%. Jadi kalau misalkan sekarang harga minyak itu katakan Brent oil price itu naik, itu harga sawit itu pasti naik. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa bioaftur itu feedstocknya dari CPO, ya, maka harga CPO itu akan sangat mahal. Nah, CPO ini sementara digunakan untuk apa? Untuk feedstock bioaftur, di mana apa? Kalau misalkan kita katakan masyarakat ingin membuat apa untuk mengembangkan refinery ataupun penggilingan. Nah, ini harga feedstocknya apakah sanggup atau enggak? Nah, sementara kalau kita lihat yang biofuel saja, harga khususnya pasokan untuk biodiesel itu masih masih disubsidi. Kenapa? Karena harga feedstocknya yang terlalu mahal, yang sifatnya itu masih menggunakan harga internasional, sehingga komposisi biaya input untuk menghasilkan bioaftur itu menjadi relatif mahal. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai komitmen Indonesia untuk mengembangkan katakan renewables yang naik dari B30, B40, nah ini kita harus melihat juga sawit ini kan tidak hanya digunakan untuk energi, tapi juga untuk misalkan minyak goreng ya, dan lain-lain. Nah, ini ada yang menimbulkan apa? Yang menimbulkan kompetisi antara industri makanan dengan energi. Nah, kalau kita lihat bahwa industri makanan ini itu sebagian besar ya, industri sawit itu diekspor, dan harganya tadi kalau misalkan kita bandingkan antara harga domestik dengan harga ekspor, itu harga ekspor bisa 2 kali lebih tinggi. Dan kemudian kalau pemerintah ya, kita lihat misalkan untuk harga pasokan feedstock yang ada sekarang ini, itu pengusaha dia tidak mau menjual dengan harga domestik ya, sementara mereka ingin menggunakan harga ekspor. Nah, kalau misalkan sekarang kita ingin mengembangkan katakan bioaftur, nah maka yang harus dilihat itu apa? Yang pertama dari sisi feedstock cost. Nah, feedstock cost ini harga sawit ini pemerintah akan mematok berapa? Sementara kalau kita lihat bahwa international market price itu sangat menarik. Nah, kemudian dari sisi quality control. Nah, dari quality control misalkan ingin mengembangkan refinery yang baik. Karena apa? Karena kan aftur ini itu sangat spesifik ya, dan juga memiliki teknologi tinggi, karena tidak sembarangan misalkan minyak sawit untuk bisa masuk ke industri ini. Kenapa? Kan ini kan untuk penerbangan, ya, untuk jet dan lain-lain gitu. Jadi quality control ini menjadi hal yang sangat krusial ya. Nah, masih banyak sih. Nah, satu lagi ya, itu masalah apa? Masalah sustainability. Nah, kalau misalkan kita lihat sebagian besar ataupun sekitar 60-70% perkebunan sawit itu dikuasai bukan oleh pemerintah. Swasta ya, perkebunan besar swasta itu 60%, sisanya 30% itu milik rakyat. Nah, kalau misalkan sekarang kita ingin mengembangkan bioaftur, kalau misalkan itu akan dari katakan dari perkebunan rakyat, maka isu penjaminan mutu dan masalah sustainability itu menjadi hal yang sangat krusial. Karena apa? Karena kita lihat produktivitas sawit pada saat ini itu relatif rendah, hanya di kisaran sekitar 2,5 ton sampai dengan 3,5 ton. Nah, kalau misalkan kita pakai menggunakan skenario net zero emission Indonesia, kalau misalkan ingin mengatakan ingin naik menjadi B40, itu minimal dia itu ada di kisaran sekitar 4 sampai dengan 5 ton per hektar. Nah, jadi ini akan ada konflik ya. Pertama, nanti dengan biofuel di sektor transportasi darat, kemudian sekarang kalau bioaftur boleh lah. Karena apa? Karena kan harganya bisa lebih bagus ya, dan kemudian juga kita lihat bahwa banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan, apalagi kita lihat airline company ya. Kemudian juga kita lihat perkembangan flight throughput di bandara katakan Jakarta itu kan udah
kembali normal, bahkan sudah naik misalkan di kisaran sekitar 10 sampai dengan 20%. Baik, Nah, itu jadi dia. ini memang marketnya itu sangat menarik. Ya. Faktor-faktor yang perlu dicermati dari sisi hulunya seperti apa nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Pak Gulat tapi di segmen berikutnya. Dan pemirsa kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, dan juga Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Baik Pak Gulat, tadi beberapa poin sudah disampaikan begitu bahwa memang hal yang krusial kalau memang fokus pemerintah untuk pengembangan energi alternatif ya, tadi ada BBM untuk pesawat ataupun angkutan darat begitu kan, B40 yang sudah diuji coba dan bioaftur. Nah, lantas bagaimana bicara mengenai stoknya, quality control, kemudian keberlanjutan nih kalau memang source-nya tadi yang Anda katakan dari hulunya saja masih ada PR yang harus dituntaskan nih Pak Gulat. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya yang kita bahas ini adalah apa ya, kemaluan daripada kita sendiri. Di saat kita sekarang produksinya kebutuhan CPO dunia meningkat, kebutuhan dalam negeri juga meningkat, dan kita bercita-cita sebagai rajanya bioaftur, tetapi kita di saat bersamaan melakukan kemunduran sangat jauh di sektor hulu. Nah, kita tahu bahwa permasalahan sawit Indonesia itu ada di petani sawit, Mas Yayan, ya. No korporasi. Apa itu terkait kepada produktivitas? Benar yang kata Mas Yayan tadi. Produktivitas petani itu nggak lebih daripada 2 sampai 2,5 ton CPO per hektar per tahun. Idealnya berapa? 7. Loh, jauh sekali. Bagaimana bisa merubah itu dengan cara mereplanting? BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, menyiapkan dana untuk replanting setiap tahun 180.000 hektar. Tapi apa faktanya? Yang tercapai cuma 20.000, paling pernah tercapai itu 40.000 hektar. Artinya jauh dari target. Pertanyaannya, apa masalahnya? Pertama adalah tentang regulasi yang mengatakan yang replanting itu harus clear dan clean dari kawasan hutan dan tumpang tindih dengan ATR BPN. Lah, itu kan sawitnya sudah replanting umur 20 tahun ke atas. Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan sawit yang tertanam di atas tahun sebelum 2020 yang luasnya kurang dari 5 hektar, penguasaannya lebih dari 5 tahun, clear. Tapi itu tidak dipatuhi ketika kami petani sawit mengajukan PSR. Kami tetap disuruh mengurus itu dan ini dari kawasan hutan. Nah, harusnya kan ini dipermudah oleh pemerintah negara dalam hal ini KLHK, bahwa yang replanting kasih jalan tol. Mau saja petani sawit replanting, 3 tahun dia akan menderita, udah disyukurin sama negara ini, bukan malah dibuat tembok-tembok yang tinggi sekali. Nah, jika pasal 110B itu dipaksakan terkait dengan sektor hulu, berarti kita akan kehilangan 2,8 juta hektar perkebunan sawit atau setara dengan 12 juta ton, Mas Yayan, CPO. 12 juta ton ini sudah sama dengan kebutuhan B40 dan kita akan kehilangan 131 triliun per tahun. Itu akan terjadi 5 tahun ke depan. Karena apa? 110B ini adalah hanya satu daur. Setelah dibayar denda ratusan juta, hanya satu daur. Sialnya nanti kita sudah berumur 20 tahun, sawit kita paling efektif 2-3 tahun lagi. Berarti 2-3 tahun lagi kita nggak bisa replanting. Udahlah dendanya sampai ratusan juta, nggak boleh replanting. Kan ini kemunduran yang luar biasa. Makanya kami sudah sampaikan kemarin kepada timnya Pak Prabowo, Presiden akan dilantik, bahwa ini harus diantisipasi. Pak Prabowo punya cita-cita yang besar, bioaftur, biodiesel naik sampai ke B100. Tapi di saat bersamaan digembosi luas lahan existing tertanam. Kita harus kembali, Uni Eropa saja mengatakan tertanam 2020 ke bawah clear. Tidak mengganggu, tidak disebut deforestasi. Tapi kenapa kita sendiri yang melakukan hukuman itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita lihat dengan ketersediaan food, oleo, dan biodiesel. Tadi Mas sudah menjelaskan, 2023 total produksi kita itu kan adalah mencapai 5,4 juta mil ton, artinya 5,54. Oke. Kalau kita lihat dari segi konsumsinya, itu food, oleo, dan biofuel, itu yang paling banyak menggunakan konsumsi itu adalah food, itu 44% atau 10,29. Sementara biodiesel itu 45%, 45,8 atau kurang lebih 10,6 juta ton. Artinya apa? Ini sudah terjadi persaingan yang berat. Harusnya itu peluang bagi Indonesia. Itu dia. Tantangan gitu loh. Menarik. Ini yang terjadi.
Itu dia yang tadi dikatakan Pak Yayan Tantangan. begitu ya. Ada kompetisi antara industri makanan dan energi nantinya meskipun harusnya ditangkap menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas begitu ya. Peluang gitu loh. Oke, Ini oke. belum kita biofuel yang akan naik 2,5% sampai 5%. Baik. Makanya sedang ini sebenarnya apa ya, mau dibawa kemana? Apa sistem ekonomi kita ini kalau kita hanya bercerita dengan keberlanjutan tanpa melihat sistem keberlanjutan itu ada 3 dimensi pokok. Satu adalah keberlanjutan dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan. Kita jangan hanya bicara lingkungan tanpa melihat ekonomi. Petani sawit nggak makan dari lingkungan gitu. Oke. Nah, Pak Yayan lantas bagaimana Anda melihat dengan fokus pemerintah? Bagaimana dengan strategi pemerintah ke depan begitu dengan pengembangan biodiesel ataupun bioafter gitu? Singkat saja silakan. Oke. Pada tahun 2015 yang lalu ya, United Nations Industrial Development Organization ataupun UNIDO itu membuat suatu studi yaitu mengenai clean energy transition. Oke. Nah, clean energy transition ini kita ingin melihat bahwa potensi yang akan dihadapi oleh Indonesia khususnya dari sisi energi itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu mengenai energy security, kemudian yang kedua itu mengenai energy poverty ya. Kemudian yang ketiga mengenai climate change mitigation. Oke. Nah, biofuel ini itu salah satu yang menurut saya hasil studi saya karena merupakan bagian dari clean energy transition roadmap tadi. Nah, itu menurut hasil studi saya dikatakan bahwa biofuel itu bisa melakukan poverty alleviation. Jadi dia bisa menciptakan tenaga kerja di kisaran sekitar 3 sampai dengan 4 juta orang. Artinya apa? Artinya kalau kita ngomong mengenai poverty alleviation dengan mengembangkan biofuel saja itu sudah cukup sebetulnya. Untuk apa? Untuk mengurangi kemiskinan. Ya, itu mungkin Pak Gali lebih tahu lah ya tadi. Oke. Kalau kita berbicara mengenai poverty alleviation untuk pengembangan tadi. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat ya kondisi pada saat ini bahwa masalah lingkungan tadi itu menjadi sangat krusial. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat di skenario net zero emission itu kita hanya disediakan sekitar 1,3 juta sekitar hektar untuk apa? Untuk pengembangan biofuel dan bioafter dan lain-lain. Saya kira kalau misalkan kita hanya berada di sana itu kan kalau tidak salah hutan untuk tanaman energi ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan climate change mitigation itu akan apa? Dan energy security itu akan memiliki kompetisi juga. Karena apa? Karena lahannya tidak cukup. Kemudian untuk mengembangkan katakan sekarang kita ingin memberikan kontribusi kepada perkebunan rakyat. Tapi perkebunan rakyatnya juga produktivitasnya rendah. Sementara tidak ada pembiayaan ataupun affirmative action dari pemerintah untuk apa? Untuk mengembangkan peningkatan sustainability dari perkebunan rakyat. Nah, kalau misalkan saya ngomong begini, sekarang ada dana BPDPKS, mau berapa persen dana BPDPKS untuk meningkatkan misalkan Indonesian Sustainable Palm Oil? Oke. Supaya apa? Supaya pengembangan ekspansi ini itu tidak hanya dikembangkan oleh perkebunan besar swasta, tetapi juga perkebunan rakyat. Karena apa? Karena penciptaan tenaga kerja itu ada di sana. Nah, jadi di sini saya kira bahwa pengembangan biofuel ini itu harus melihat pada 2 sisi ya. Keterbatasan dari lahan, kemudian juga kualitas feedstock, kemudian juga masalah manajemen dan kelembagaan untuk pengembangan khususnya CPO tadi. Karena kalau kita berbicara energi ini jangan sampai energi security-nya nyampe, misalkan dia itu renewable-nya naik, tetapi climate change mitigation karena emisinya tapi jadi nambah. Karena apa? Karena adanya konversi lahan misalkan. Kenapa adanya konversi lahan? Orang kan nggak mau untuk replanting, uangnya gede, berbiaya. Seperti itu. Nah, ini mau digimanakan nih? Kuncinya kan ada di produktivitas. Kalau di produktivitas duitnya nggak ada petani. Untuk misalkan sertifikasi aja tanya ke Pak Gal itu habis-habisan mereka. Untuk Untuk daftar ke sana. Baik, oke. Ternyata memang masih banyak begitu PR yang harus dituntaskan dari hulunya dulu kalau kita bicara mengenai kelapa sawit tadi. Masalah replanting, masalah bagaimana keberlanjutan, kemudian persaingan, bagaimana juga di sisi lain energi dan makanan produksinya juga bisa berbarengan di samping kita juga meningkatkan kesejahteraan tentunya bagi para petani kelapa sawit di Indonesia. Baik, saya sekali waktu terbatas Pak Gulat, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang udah sampaikan. Kemudian Pak Yayan juga makasih atas insight yang sudah Anda berikan nih kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat
Pak Gulat, Pak Yayan, terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.